Arsitektur megapolitan Islam pertama. Dalam perjalanannya, Islam mewariskan banyak peninggalan sejarah. Salah satunya adalah arsitektur dari peninggalan masa dinasti Abbasiyah. Pada masa awal dinasti Abbasiyah, segala hal yang berkaitan dengan seni hanya merupakan warisan dari dinasti Umayyah. Akan tetapi, pada masa berikutnya, seni dan arsitektur yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah telah mengalami elaborasi. Madinah Assalam Baghdad atau kota Bundar Baghdad inilah contohnya. Kota Bundar Baghdad adalah metropolitan kedua terbesar pada masanya. Ia dibangun di area seluas 40 km persegi dengan bangunan-bangunan megah di dalamnya, mulai dari perpustakaan, lembaga penelitian Bait al-Hikmah, hingga markas kekuatan militer Abbasiyah. Bangunan ini dibuat oleh Khalifah Abbasiyah kedua, yaitu Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad bin Ali, atau dikenal juga dengan nama Abu Ja'far al-Mansur. Sebelum memilih Baghdad sebagai tempat megapolitan, Abu Ja'far al-Mansur telah melakukan survei dan memikirkan matang-matang keputusannya, dan akhirnya ia memilih Baghdad dengan beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena tempat ini cocok dijadikan sebagai basis kekuatan militer. Kedua, mudahnya akses ke sungai Tigris dan Eufrat yang merupakan urat nadi ekonomi dan pelayaran pada masa itu. Dan alasan yang lainnya adalah mudahnya akses ke sektor produksi pangan, karena pada saat itu wilayah Baghdad terkenal dengan kesuburannya, sebab ia ditopang oleh sistem irigasi yang baik. Sumber air dan irigasi ini adalah sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Adapun arsitek kota baru ini dipercayakan kepada Hajjaj bin Arthah dan Amron bin Waddah. Untuk penyelesaian proyek ini setidaknya dibutuhkan sekitar 100.000 tenaga kerja, dan yang menjadi salah satu bangunan paling penting adalah desain dinding kotanya. Dinding ini berfungsi sekaligus sebagai benteng pertahanan. Dinding ini dibuat berlapis ganda yang di tengahnya mengalir parit berisi air. Tinggi dinding ini mencapai 90 kaki, atau sekitar 27,5 meter, dengan ketebalan sekitar 12 meter. Uniknya, dinding bagian dalam kota dibuat agak miring, sebagai upaya mempermudah pasukan kavaleri naik ke atas. Untuk jalan masuk, hanya terdapat 4 gerbang kota yang diberi nama sesuai wilayah acuan yang searah dengan gerbang tersebut. Gerbang pertama bernama Basrah, yang letaknya di tenggara kota. Gerbang kedua bernama Kufah, yang letaknya di bagian barat. Dan gerbang ketiga, yang letaknya di barat laut, bernama Gerbang Syria. Dan gerbang keempat yang dinamakan Gerbang Khurasan berada di timur laut. Di dalam dinding yang membentuk lingkaran ini terdapat masjid, istana, dan rumah-rumah pribadi khalifah. Termasuk di dalamnya ada Bait al-Hikmah dan perpustakaan Baghdad yang terkenal itu. Kawasan inti ini dikelilingi oleh garnison yang jaraknya hingga 8 mil, berisi prajurit yang merupakan pengawal pribadi khalifah. Pintu masuk ke kawasan inti ini disebut dengan emas, karena inilah sejarawan barat menyebutnya dengan Golden Gate Palace. Orang-orang yang biasa keluar masuk gerbang Golden Gate Palace ini adalah para duta besar, cendekiawan, dan tamu-tamu VIP baik yang datang untuk berkunjung maupun bernegosiasi. Istana Khalifah merupakan bangunan termegah di kawasan ini. Langit-langitnya terdiri dari rangkaian kubah-kubah yang bervariasi ukuran dan tingginya. Kubah tertinggi adalah 40 meter dan tidak ada bangunan penduduk yang melampauinya, sehingga dari kubah ini memungkinkan visibilitas hingga 360 derajat ke cakrawala. Al-Khatib al-Baghdadi menuturkan bahwa Baghdad tidak ada bandingannya di dunia dari segi kemuliaan nilainya, kemegahannya, banyaknya ulama dan cendekiawan. Al-Mansur mengumpulkan para ulama di Baghdad dari seluruh negara dan wilayah sehingga Baghdad menjadi induk dunia, tuan negara, dan tempat lahirnya peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, dan penduduknya melebihi jutaan orang. Sayangnya, megapolitan Islam pertama ini hanya tinggal sejarah. Semoga dengan sejarah ini kita bisa mengambil pelajaran dan menambah semangat kita. Sampai jumpa lagi.